Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tuhan pasti menggendongku terus. Shalom Bapak Ibu, anggota Pelkat PKRU GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kalau pada pagi ini Sabtu 6 Juni 2020 kita semua diberi kesehatan untuk bisa beribadah walau secara online, tapi kita percaya ibadah kita diberkati Tuhan dan kita beroleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan di tengah situasi yang bagaimanapun. Baiklah, mari kita berdiri Bapak Ibu, kita angkat puji-pujian dengan hati yang penuh syukur karena Allah adalah Bapa yang sangat amat baik memelihara hidup kita. Kita bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Kita akan lantunkan dalam kebersamaan iman. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sapa, memelihara kami dengan kekuatan cinta kasih sayang. Kami bersyukur kalau pada pagi ini, hari Sabtu 6 Juni 2020, kami anggota Pelkat PKRU GPB Karis Pulau Gebang, Jakarta, Engkau perkenankan menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera, yang di dalamnya kami boleh mengangkat hati dalam pujian dan penyembahan di ibadah Pelkat PKRU yang kami laksanakan secara online. Tuhan, kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami, memberkati kami dalam kesiapan mengangkat pujian-pujian dan membuka bejana rohani kami agar kembali dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan, yang kami percaya firman-Mu sangat berkuasa memberkati hidup kami. Tolong bimbing kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami beroleh hikmat pengetahuan yang bersumber daripada Tuhan saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami pun bermohon pengampunan-Mu atas segala perbuatan dosa kami, agar ibadah kami pada pagi ini berkenan di hati Tuhan dan mendatangkan berkat, sukacita, kasih karunia dalam kehidupan kami. Karena ibadah yang kami selenggarakan di pagi ini hanya terselenggara di dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka dan baca bersama dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tentang kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamat selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tentunya saudara-saudara kita sering atau pernah mengalami yang namanya jenuh, bosan, bahkan jengkel ketika harus menunggu. Karena memang menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi jika yang kita tunggu, yang kita nanti tidak pasti kapan datang. Dan tidak kita mengerti apa yang sedang kita nanti. Belum lagi saudara-saudara, di sekitar kita yang luar biasa banyak godaan-godaan yang memikat hati kita.
Sehingga sangat mudah mengalihkan pandangan kita tentang apa yang sedang kita nantikan. Akibatnya saudara-saudara, tidak sedikit orang yang gagal total dalam kesabaran, dalam ketekunan, dalam kesetiaan di masa penantian. Saudara-saudara, setidaknya hal demikian yang sedang dihadapi jemaat Tuhan di Tesalonika yang sedang menanti. Menanti apa, saudara-saudara? Menanti kedatangan Tuhan. Mereka berada dalam kegalauan, kebimbangan, ketidakpastian, ketidakmengertian bahkan tentang apa yang terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus. Saat hari Tuhan yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan parousia. Saat parousia itu datang, apa yang terjadi? Bagaimana dengan kekasih-kekasih mereka yang telah meninggal? Apakah mereka ikut juga menyambut kedatangan Tuhan di hari parousia? Lalu bagaimana nasib mereka yang masih hidup di dunia? Apa yang akan terjadi saat parousia itu tiba? Apakah mereka juga ikut menyambut kedatangan Tuhan? Dan masih sejuta pertanyaan yang menggayuti, membebani perasaan, pikiran mereka. Ketidakmengertian jemaat pun semakin berat, saudara-saudara, ketika menyusup ke dalam jemaat pengajar-pengajar sesat yang menebarkan racun, perlahan tapi pasti mulai menggerogoti ibarat penyakit kanker, menggerogoti sel-sel ketahanan iman jemaat. Di masa penantian, mereka tidak mengerti apa dan bagaimana kedatangan hari Tuhan atau parousia itu. Saudara-saudara, olehnya Rasul Paulus merasa berkewajiban untuk memberi penguatan iman jemaat lewat surat pastoral, surat penggembalaannya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ini. Saudara-saudara, ada baiknya kita tahu dulu tentang apa sih ajaran sesat itu. Saudara-saudara, ajaran sesat yang meresahkan iman jemaat di Tesalonika pertama-tama adalah ajaran Gnostik. Ajaran ini, saudara-saudara, mengajarkan bahwa keselamatan hanya dipahami dalam arti pelepasan jiwa dari tubuh manusia tanpa ada kebangkitan badani. Itu sebabnya, saudara-saudara, Gnostik atau aliran Gnostik menolak atau sangat tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus secara badani. Mereka hanya yakin Yesus bangkit rohnya, badannya nggak bangkit. Artinya Gnostik tidak menerima atau menyangkal dengan tegas berita Paskah, berita kebangkitan Kristus yang digemakan dalam kitab Injil. Wow, luar biasa, menyesatkan. Itu ajaran pertama yang ada menyusup di tengah persekutuan jemaat Tesalonika. Yang kedua, saudara-saudara, ini juga tidak kalah meresahkan, yaitu aliran Yudaisme. Aliran ini, saudara-saudara, mengajarkan bahwa hanya mereka yang masih hidup, jadi hanya mereka yang masih hidup akan terangkat ke surga saat parousia itu datang atau saat hari Tuhan itu datang. Sedangkan mereka yang sudah meninggal itu akan tetap berada dalam kubur, tidak bisa bangkit. Dan orang-orang yang masih hidup yang layak menyambut kedatangan parousia itu hanyalah bangsa Yahudi. Karena dalam keterkaitan mereka adalah pewaris janji keselamatan Allah dalam perjanjian lama. Bangsa-bangsa di luar Yahudi tidak akan mengalami pengangkatan ke surga saat hari parousia itu datang. Jelas, saudara-saudara, pemahaman ini membuat jemaat Tesalonika menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya, loh berarti saya tidak bisa dong. Saya tidak akan diangkat oleh Tuhan ke surga saat parousia itu datang. Sementara jemaat yang lain karena merasa mereka pewaris janji keselamatan Allah, mereka orang Yahudi tulen, mereka terus menanti-nantikan, mereka terus tenggelam dalam kesibukan, mencari tahu bila mana, kapan hari Tuhan itu datang. Mereka terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari kepastian kapan hari Tuhan itu datang. Yang akhirnya, saudara-saudara, mereka tenggelam dalam kesibukan yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka sibuk mencari kepastian
dari sesuatu hal yang bukan otoritas mereka. Karena itu adalah kewenangan Allah tentang kapan dan bila mana hari Tuhan tiba. Untuk kondisi seperti inilah saudara-saudara, Rasul Paulus layangkan surat penguatan iman jemaat. Dalam suratnya Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada saat kedatangan hari Tuhan, setiap orang yang mati di dalam Kristus, dicatat, orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Ayat 14 kita bisa baca tadi ya, bahwa orang-orang yang mati akan dibangkitkan lebih dahulu. Itu artinya saudara-saudara, mereka yang masih hidup tidak akan pernah mendahului kuasa Allah, kehendak Allah untuk lebih dulu terangkat ke sorga. Orang-orang mati dulu yang mati dalam Kristus akan diangkat ke sorga. Sementara itu bagi mereka yang masih hidup di dunia, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang tetap memilih setia hidup di dalam Kristus, mereka akan diangkat bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia untuk masuk dalam satu perarakan menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa, yang kemudian untuk selamanya mereka hidup bersama Tuhan. Ayat 17. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan merenungkan pengajaran firman Tuhan yang bukan hanya ditujukan kepada jemaat Tesalonika, tapi juga kepada kita semua, ada beberapa makna teologis yang kiranya dapat menjadi berkat penguat iman kita. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan pada kita bahwa kematian di dalam iman Kristen bukan akhir perjalanan hidup manusia. Kematian tidak dapat dan tidak berkuasa membatalkan janji keselamatan yang sudah Allah meteraikan dalam hidup setiap orang percaya yang menjalani hidup di dalam kesetiaan pada Allah. Saudara-saudara, perlu kita ketahui latar belakang kehidupan jemaat Tesalonika. Dahulunya mereka adalah berasal dari kekafiran. Mereka penyembah berhala. Kita bisa lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9. Bisa dikatakan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi dahulunya saudara-saudara, jemaat ini berasal dari kekafiran. Dan pada umumnya saudara-saudara, orang kafir tidak memiliki harapan setelah kematian. Kemana roh mereka? Mereka tidak tahu saudara-saudara, jiwa dan roh mereka setelah kematian bagaimana keadaannya. Oleh karena itulah saudara-saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat tentang janji Tuhan atas kematian orang percaya dalam Tuhan, agar mereka yang masih hidup di dunia tidak bersedih dan tidak berduka cita. Ayat 13 katakan, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, melainkan mereka saling menghibur, saling menguatkan satu kepada yang lain, sebagaimana dituliskan pada ayat 18. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus atau parousia itu ternyata bukan hanya menyangkut saat keakanan atau perihal nanti, tapi juga kekinian. Saat ini saudara-saudara, orang percaya harus menjalani hidup dalam kesetiaan penantian. Jangan kita salah kaprah saudara-saudara bahwa perikop ini hanya berbicara tentang kematian. Sebab yang mau ditekankan di sini adalah apa dan bagaimana orang percaya menjalani kehidupan. Tiap orang percaya memaknai kehidupannya menurut kehendak Allah, tidak sesuka hati. Sehingga pada saat kematian datang menjelang, di dalam Kristus dia siap. Seperti statement Rasul Paulus yang sangat fenomenal dalam Filipi 1:21, dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, dan kalaupun aku mati adalah suatu keuntungan. Kenapa? Karena hidup di dalam Kristus dan mati pun bersama Kristus. Dan tentunya di saudara-saudara terkait dengan bagaimana kita mengerjakan kehidupan ini di masa penantian kedatangan Tuhan. Yaitu kita menanti dengan sukacita. Apa arti menanti dengan sukacita, saudara-saudara? Menanti dengan sukacita itu artinya bukan setiap saat kita tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, saat kita membaca postingan-postingan lucu di Facebook, di WA,
di Instagram dan lain sebagainya. Bukan seperti itu saudara-saudara, melainkan kita menanti dengan sukacita ilahi, yaitu hidup kita, jiwa kita, iman kita, hati kita teguh tertuju pada janji Tuhan. Dengan iman percaya yang begitu kuat, kita tidak mudah goyah dan tidak mudah menjadi lemah. Bahkan kita mampu bersyukur dan menyaksikan cinta kasih Allah yang begitu setia memelihara kehidupan kita sekalipun kita berada dalam pergumulan yang berat. Kita berada dalam kesulitan yang amat sangat menyakitkan, membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi Allah sanggup melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kita. Kita pun percaya saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus, supaya hidup kita menghasilkan buah roh. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Buah roh itu melahirkan 9 karakter. 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kelemah lembutan. 8, kesetiaan. Dan 9, penguasaan diri. 9 karakter Roh Kudus inilah saudara-saudara yang pastinya menyehatkan, membugarkan keseimbangan hidup kita sebagai orang percaya, baik itu sehat jasmani maupun rohani, di saat kita menantikan parousia atau hari kedatangan Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Luar biasa saudara-saudara, firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu selaku anggota PKLU dalam usia lanjut. Mungkin stamina fisik kita mengalami kemerosotan. Kita tidak setangkas saat kita usia muda dulu. Atau mungkin juga tubuh kita tergerus oleh sakit penyakit yang begitu lama, yang menahun, yang membuat kita lemah tak berdaya. Jangan putus asa, karena Roh Kudus akan membarui manusia batiniah kita dari hari ke hari. Asalkan kita tetap fokus, kita tetap arahkan pandangan mata iman kita pada kebenaran janji Tuhan. Di masa penantian parousia, kedatangan hari Tuhan, dengan mengerjakan hidup dan kehidupan yang berkenan di hati Allah. Izinkan Roh Kudus berkuasa sepenuhnya atas kita. Roh Kudus mengubah dan membarui kehidupan kita supaya kita memiliki buah Roh Kudus dengan 9 cita rasa, 9 karakter yang sangat memberkati diri kita, memberkati keluarga dan semua orang yang kita jumpai. Allah pun kita muliakan. Apalagi saudara-saudara di masa pandemi COVID-19 ini, di mana Allah sedang berbicara kepada kita, ini loh waktunya berbenah kehidupan. Karena kita tidak tahu bagaimana waktu Tuhan tiba. Bukan urusan kita menduga-duga hari kedatangan Tuhan, karena itu otoritas Allah. Bagian kita adalah mengerjakan hidup yang seturut kehendaknya. Sama halnya dengan masa pandemi ini, saudara-saudara, bukankah kita juga tidak tahu sampai kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Dan tentunya saudara-saudara, kita tidak akan habiskan waktu kita untuk mencari tahu, memikirkan kapan sih pandemi ini akan selesai. Yang jelas kita harus tetap siap, tegap, sigap melanjutkan kehidupan ini yang menurut rencana ketentuan pemerintah akan menerapkan new normal, yaitu normalitas pola kehidupan yang baru, kesadaran yang baru, paradigma yang baru, di mana kita akan menjalani aktivitas keseharian kita dengan lebih teratur, dengan lebih memperhatikan protokoler kesehatan, lebih rutin dan lebih taat. Jadi ini normal di sini saudara-saudara, apa masuk ke dalam kehidupan normal yang baru, artinya ada perubahan, ada pembaruan dari pola yang lama, yang dulunya kita tidak terlampau dipaksakan untuk begini begitu, tapi sekarang saudara-saudara, mau tidak mau kita harus mengikuti kehidupan normal yang baru. Artinya kita harus taat mengerjakan segala protokoler yang dibutuhkan pemerintah.
Kita diharuskan rajin pakai masker, rajin cuci tangan. Kita yang sebelumnya dulu merasa aneh melihat orang di tengah keramaian pakai masker. Sekarang kita malah jadi kesal ya kalau melihat ada orang yang berani keluar rumah tanpa pakai masker. Karena itu bukan hanya menyusahkan dirinya, tapi juga akan membahayakan orang lain ketika dropletnya itu meracuni orang lain. Kita juga akan merasa aneh dulunya ketika melihat orang sebentar-sebentar cuci tangan kalau mau makan. Tapi sekarang justru kita merasa aneh ya, kalau ada orang kalau dia mau makan dia tidak cuci tangan. Itu bukan hanya menyakitkan diri dia sendiri. Bukankah itu menyakitkan diri dia sendiri? Nah saudara-saudara, itu salah satunya kita memasuki kehidupan yang normal. Kita masuki gaya hidup yang baru. Karena kita tidak mungkin menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Kita harus mengambil sikap menjaga kesehatan tubuh. Kita harus menjalani hidup berdamai dengan COVID-19. Artinya kita hidup berdampingan. Kita tingkatkan imunitas tapi juga imanitas kita di masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Kita membangun kehidupan sebagai orang tua lansia yang membawa, mencerminkan karakter Kristus Yesus. Yesus hidup di dalam kita, maka setiap orang yang kita jumpai akan beroleh berkat di dalamnya. Selamat menantikan kedatangan Tuhan dengan imunitas dan imanitas yang diberkati. Yesus sepenuhnya hidup di dalam diri kita. Amin. Mari saudaraku, kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat puji-pujian sambil kita memberikan ucapan syukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Para kaum lansia GPIB Jemaat Karis yang diberkati. Kita angkat pujian dari Gita Bakti ayat Gita Bakti ayat 68. Gita Bakti 68 bait 1 dan 2. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku. Dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku. Dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita menaikkan doa syukur dan sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena hidup kami terberkati oleh lawatan kuasa firman-Mu di pagi penuh berkat ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati jiwa roh kami, agar siapapun yang kami jumpai senantiasa melihat wajah Allah yang penuh kasih, kesetiaan dan kekudusan melalui hidup kami, para anggota PKRU GPB Karis Pulau Gebang, Jakarta. Sehingga banyak orang memuliakan Dikau dan hidup kami semakin diberkati. Dalam kuasa pertolongan Roh Kudus kami pun mohon pemeliharaan Tuhan, menjaga, merawat semangat pengharapan iman kami di masa penantian panjang akan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi juga di masa pandemi COVID-19 ini, tolong Tuhan, iman kami tidak akan goyah. Tetap yakin percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, perjuangan kami tidak pernah sia-sia. Sebagai anggota persekutuan lanjut usia PKRU, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Kami berdoa, bermohon kepada Tuhan, kiranya Engkau jaga, Engkau pelihara senantiasa kami untuk melanjutkan kehidupan ini bersama Tuhan dan bersama orang-orang yang kami cintai. Anak-anak kami, menantu, cucu, sahabat, kerabat yang jauh maupun yang dekat. Tolong berkati kesehatan tubuh, jasmani dan rohani kami. Kuatkan imunitas dan imanitas tubuh kami, sehingga kami tidak terpapar oleh sentuhan COVID-19, tapi juga tidak terpapar oleh berbagai kuasa-kuasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang melampaui kuasa-Mu ya Allah. Berkati juga ungkapan syukur pemberian hati kami yang sudah kami berikan Tuhan pada pagi ini, agar bermanfaat demi kelangsungan pelayanan dan kesaksian gereja.
Hamba pun bermohon selaku pelayan firman, berilah hamba kuasa untuk memberkati umat-Mu, anggota Pelkat PKLU GPB Karis Jakarta, dan semua orang yang menyaksikan ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin.